Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ita dengan NIM 231011163200021. Tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi tugas linguistik umum. Dosen linguistik adalah ilmu tentang bahasa, ilmu yang mengkaji, menelaah, atau mempelajari bahasa secara umum, yang mencakup bahasa daerah, bahasa Indonesia, atau bahasa asing. 1. Ada fonologi, bidang linguistik yang mempelajari, menganalisis bahasa. Runtunan bunyi-bunyi bahasa disebut fonologi. Berdasarkan objek kajiannya, fonologi dibedakan menjadi dua, yaitu 1. Fonemik, yaitu bunyi yang membedakan makna kata, baik vokal maupun konsonan. Contohnya pada kata baru dan paru. Ada satu huruf yang berbeda dan itu membedakan makna. 2. Ada fonetik, hanya berfokus pada bunyi yang dihasilkan. Contohnya, toko dan tokoh sama-sama mempunyai huruf O, tapi bunyi yang dihasilkan berbeda. Kedua, ada morfologi. Definisi morfologi dalam kajian linguistik yaitu ilmu yang membahas tentang bentuk-bentuk kata atau proses pembentukan kata. Kajian morfologi terbagi menjadi dua, yaitu kata dan morfem. Kata merupakan satuan terbesar, sedangkan morfem merupakan satuan terkecil dari kata yang sudah tidak bisa terbagi lagi. Morfem terbagi menjadi dua, yaitu morfem bebas dan morfem terikat. Morfem bebas adalah morfem yang dapat berdiri sendiri. Contohnya, meja ini dari kayu jati. Kata meja merupakan morfem bebas, dapat berdiri sendiri. Lalu ada morfem terikat, adalah morfem yang tidak bisa berdiri sendiri. Contohnya, kapan hujan ini akan berhenti. Kata henti merupakan morfem terikat karena tidak bisa berdiri sendiri, terikat pada morfem ber. Yang ketiga, ada sintaksis, cabang ilmu linguistik yang mempelajari hubungan antar kata untuk membentuk frasa, klausa, serta kalimat. Satuan sintaksis frasa, klausa, kalimat didefinisikan sebagai kelompok kata-kata yang terdiri dari dua kata atau lebih. Jenis-jenis frase itu ada A. Frasa nomina, merupakan frasa yang terbentuk penggabungan kata benda atau dapat digunakan sebagai pengganti kata benda. Contohnya, Jenny mendapat hadiah ulang tahun berupa jam tangan mewah. Kata jam tangan merujuk pada frasa benda. Lalu B. Ada frase verbal, merupakan frasa yang terbentuk dari penggabungan kata kerja dan dapat juga dipakai sebagai pengganti kata kerja. Contohnya, Tata pergi ke pasar untuk membeli sayur dan buah. Kata pergi ke pasar merujuk pada frase kata kerja. Lalu ada frase adjektiva, merupakan frase yang terbentuk dari penggabungan kata sifat dan dapat digunakan untuk menambahkan kata keterangan. Misalnya, agak, sangat, harus, paling. Contohnya, cuaca hari ini sangat panas karena tidak hujan. Kata sangat panas merujuk pada frasa kata sifat. Lalu ada frasa numeralia, merupakan frasa yang bentuknya kata bilangan atau dapat digunakan untuk mengganti kata bilangan dalam kalimat. Contohnya, Lita memiliki 2 ekor anjing. Kata 2 ekor merujuk pada frasa numeralia. Selanjutnya ada klausa, merupakan satuan gramatikal yang berupa kelompok kata sekurang-kurangnya terdiri atas subjek, predikat, dan berpotensi menjadi kalimat. Contohnya, ibu memasak. Ibu itu sebagai subjek dan memasak itu sebagai predikat. Selanjutnya ada kalimat, adalah satuan sintaksis yang disusun dari konstituen dasar yang biasanya berupa klausa, dilengkapi dengan konjungsi bila diperlukan serta disertai dengan intonasi final. Contoh, saya berangkat dari pukul 7 pagi. Secara sintaksis, kalimat di atas terdiri atas komponen saya itu sebagai subjek, berangkat sebagai predikat, dan pukul 7 pagi sebagai keterangan.
Lalu keempat ada wacana, adalah satuan bahasa yang lengkap sehingga dalam hierarki gramatikal merupakan suatu satuan gramatikal tertinggi atau terbesar. Jenis-jenis wacana ada berdasarkan media, ada tulisan, lisan, berdasarkan penuturnya ada monolog, dialog, dan polilog. Berdasarkan tujuan ada narasi, eksposisi, argumentasi, persuasif, dan deskriptif. Yang kelima ada simantik. Dilansir buku Pengantar Semantik Bahasa Indonesia 1990, ditulis oleh Abdul Khair, simantik merupakan salah satu bidang linguistik yang mempelajari hubungan antar tanda atau makna dalam bahasa. Jenis-jenis simantik ada simantik leksikal, berfokus mempelajari suatu kata memiliki makna tetap. Contohnya, kata gelas berarti untuk tempat minum dalam Kamus Bahasa Indonesia. Selanjutnya ada simantik gramatikal, berfokus ke perubahan makna suatu kalimat karena penggunaan kata yang bisa saja berbeda dalam penggunaan kalimat. Contohnya, kalimat ibu baru memasak makanan kesukaan Adit, dan makanan ini tidak enak karena kurang garam. Dalam dua kalimat itu ada dua kata dasar yang sama, yaitu masak, namun dalam penggunaannya makna berbeda, yaitu memasak untuk kegiatan dan masakan untuk kata benda. Yang keenam ada gramatik, ada pragmatik. Pengertian pragmatik dalam Kamus Bahasa Indonesia edisi ketiga tahun 2005 disebutkan bahwa pragmatik adalah yang berkenaan dengan syarat-syarat yang mengakibatkan serasi tindaknya pemakaian bahasa dalam komunikasi. Selanjutnya, pengertian tindak tutur. Tindak tutur adalah teori yang mengkaji makna bahasa yang didasarkan pada hubungan tuturan yang tindakan yang dilakukan oleh penutur, mitra tutur dalam berkomunikasi. Jenis-jenis tindak tutur itu ada 3. 1. Tindak tutur lokusi. 2. Ada tindak tutur elokusi. 3. Ada tindak tutur perlokusi. Selanjutnya ada konteks, adalah bagian satuan uraian atau kalimat yang dapat mendukung atau menambah kejelasan makna situasi yang ada hubungannya dengan suatu kejadian. Jenis-jenis konteks ada konteks linguistik, konteks fisik, konteks epistemik, dan konteks sosial. Selanjutnya ada hakikat implikatur, adalah makna yang terselubung dari sebuah tuturan yang diucapkan penutur atau mitra tutur. Selanjutnya jenis-jenis implikatur ada A. Implikatur konvensional, B. Implikatur non-konvensional. Selanjutnya ada diaksis, adalah satuan kata memiliki relevan yang hanya dapat didefinisikan dengan memperhatikan identitas si pembicara serta saat tempat diutarakannya tuturan yang mengandung unsur yang bersangkutan. Jenis-jenis diaksis ada A. Diaksis orang, B. Diaksis tempat, C. Diaksis waktu, D. Diaksis wacana, E. Itu diaksis sosial. Sekian video dari saya, mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.